Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita masih di indahnya saling membantu dan hidup rukun. Baik, sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi indahnya saling membantu dan hidup rukun. Sebelumnya kita telah mempelajari membaca Al-Quran surah Al-Ma'idah dan Al-Hujurat. Sekarang kita akan belajar bersama memahami isi kandungan Quran surah Al-Ma'idah ayat 2 dan 3 dan Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Mari kita simak materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mohon perhatiannya anak-anak. Sekarang kita akan belajar kandungan Quran surah Al-Ma'idah ayat kedua dan 3 dan Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Yang pertama yaitu kandungan daripada Quran surah Al-Ma'idah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Penggalan Quran surah Al-Ma'idah ayat kedua ini berisi tentang ajakan tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita diharuskan saling menolong kepada sesama kita dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Sebaliknya, hindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya ada teman kita yang mengajak membolos, hendaknya dihindari atau ditolak karena membolos perbuatan tidak baik. Tetapi jika ada teman kita mengajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama atau sholat berjamaah, kita harus mendukungnya. Begitu pula jika ada teman mengajak nonton televisi atau main video game terus-menerus sehingga lupa makan dan belajar, kita harus menolaknya. Tetapi jika ada teman yang mengajak kita belajar bersama, kita harus mau bergabung karena belajar bersama sangat baik dan menguntungkan. Insya Allah kita akan mendapatkan karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kandungan daripada Quran surah Al-Ma'idah ayat kedua. Selanjutnya yaitu Quran surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Anak-anak, dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada, haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa pada hari ini atau pada hari haji wada telah kusempurnakan ajaran agama untukmu. Aku ridho agama Islam sebagai agamamu. Anak-anak, pada Quran surah Al-Ma'idah ayat ketiga diharapkan kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita laksanakan, dan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita hindari. Jadi ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan amalkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Di samping itu, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Selanjutnya kita akan belajar kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Pada ayat ke-12 dinyatakan jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah berprasangka buruk
terhadap orang lain, karena berprasangka itu dosa besar. Di samping itu, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena orang yang suka bergunjing diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya. Pada Quran surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena semua perbuatan itu adalah dosa. Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik. Oleh sebab itu, taatilah perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi larangannya, termasuk bergunjing atau menceritakan kejelekan orang lain jika kita telah berbuat salah dan dosa karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Segeralah bertobat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang takwa. Oleh sebab itu, tidak ada artinya kita menyombongkan diri tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan. Manusia itu suka berkumpul dan berkelompok sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa manusia suka berkumpul dan berkelompok. Ketika kita berkelompok, apa yang kita lakukan? Ya, benar. Jika kita belum mengenal teman-teman dalam kelompok, kita harus saling mengenal satu sama lainnya. Dengan saling mengenal, kita akan memahami sifat dan tahu hobi masing-masing. Dengan saling mengenal sesama teman, kita akan terhindar salah paham atau prasangka negatif atau saling bergunjing yang tidak benar. Dengan demikian, tidak ada di antara kita saling menganggap diri paling benar atau paling baik, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah bersama-sama mempelajari, memahami isi kandungan Quran surah Al-Maidah dan surah Al-Hujurat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum tutup, selalu Bapak sampaikan kepada kalian, jangan lupa, jangan pernah kalian tinggalkan sholatnya, dan selalu doakan kedua orang tua kalian setelah sholat. Tetap semangat, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jauhi kerumunan. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.